dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas pimpin doanya terlebih dahulu. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran hari ini, yang baik meja dan beberapa dulu kita mulai. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Dalam hari ini yang tidak masuk, ada buku. Hadir semua ya, alhamdulillah. Oke, silakan dilihat dulu kanan kirinya apakah ada data sampah. Jika ada silakan. Sudah Ibu. Adakah yang masih ingat pertemuan kita pada pertemuan kemarin? Jadi materi yang mulai itu tentang sistem upah Ibu. Oke, sistem upah ya. Apa itu sistem upah? Sistem upah itu adalah hak yang diterima pekerja dan menyediakan dana bantuan sebagai imbalan dan tidak ada perjanjian karena mereka sudah bekerja. Benar sekali ya. Jadi sistem upah itu adalah hak atau gaji yang kita terima daripada perjanjian yang sudah dilakukan kepada pengusaha dan juga pekerja. Ini kita akan membahas terkait dari ketenagakerjaan, yakni pengangguran, di mana kalian diharapkan mampu memahami atau menjelaskan pengertian dari pengangguran. Yang kedua yaitu mampu mengidentifikasi jenis-jenis pengangguran, dan yang terakhir kalian dapat menganalisis upaya dalam mengatasi pengangguran. Nah, apa itu pengangguran? Orang yang tidak bekerja. Oke, benar sekali ya. Pengangguran itu adalah kelompok angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Nah, dalam hal ini pengangguran juga dapat terjadi itu karena jumlah penawaran tenaga kerja itu lebih besar dibandingkan dengan permintaan tenaga kerja. Oke, selanjutnya itu ada pun jenis-jenis pengangguran itu ada dua. Yang pertama yaitu berdasarkan lama waktunya bekerja. Nah, di sini ada pengangguran terbuka. Di mana pengangguran terbuka ini adalah angkatan kerja yang belum bekerja sama sekali. Contohnya seperti mahasiswa yang ketika lulus dia belum mendapatkan pekerjaan. Nah, untuk yang kedua yaitu setengah pengangguran, di mana ini adalah angkatan kerja yang sudah memiliki pekerjaan namun tidak bekerja secara optimal. Misalkan ada seorang petani yang ketika bekerja hanya pada saat musim panen saja, tetapi pada saat panen sudah selesai dia tidak bekerja lagi. Nah, yang terakhir yaitu ada pengangguran terselubung, di mana ini adalah angkatan kerja yang bekerja secara optimal tetapi dia tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Misal dia lulusan dari sarjana hukum, tetapi ketika bekerja dia bekerja sebagai customer service. Nah, ini adalah merupakan pengangguran terselubung, di mana seharusnya dia itu bisa bekerja sebagai advokat, pengacara, ataupun notaris, tapi pada kenyataannya dia hanya bekerja sebagai customer service. Oke, yang kedua ini ada pengangguran berdasarkan penyebabnya. Nah, yang pertama yaitu adalah pengangguran struktural. Nah, pengangguran ini terjadi karena adanya perubahan struktur ekonomi, di mana suatu negara itu memiliki perubahan dari negara yang terstruktur menjadi negara yang industri. Nah, yang kedua yaitu ada pengangguran friksional. Pengangguran friksional ini adalah angkatan kerja yang tidak bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik daripada pekerjaan sebelumnya. Jadi dia sudah bekerja, tapi dia menganggur karena ingin mencari pekerjaan yang lebih baik dari pekerjaan itu. Yang ketiga yaitu ada pengangguran siklis, di mana pengangguran siklis ini muncul karena kegiatan ekonomi itu ketika harga permintaan barang atau jasa dalam perekonomian itu menurun, maka hal ini akan menyebabkan perusahaan atau lembaga itu mengurangi jumlah pekerja.
atau mengurangi modal. Misalkan itu ada PHK, pemutusan hubungan kerja antara karyawan dengan perusahaan. Oke, selanjutnya ada penyebab dari pengangguran. Pertama adalah pertumbuhan penduduk tinggi. Jadi angka pertumbuhan penduduk tinggi dapat menyebabkan pengangguran semakin meningkat karena banyaknya tenaga kerja sehingga sulit dalam mencari pekerjaan. Yang kedua yaitu keterbatasan lapangan pekerjaan, di mana seperti yang kita ketahui sekarang di Indonesia sendiri mencari pekerjaan itu sangat sulit. Pemerintah hanya menyediakan lapangan pekerjaan sedikit. Oke, yang ketiga yaitu ketidaksesuaian keterampilan. Banyak sekali keterampilan di Indonesia khususnya bagi seseorang itu sangat minim. Dikarenakan apa? Biasanya juga dari latar belakang pendidikan dan skill yang dia punya. Selanjutnya yaitu ada kemajuan teknologi. Nah, kemajuan teknologi ini juga menjadi penyebab pengangguran, bisa saja karena balik lagi dari keterampilan tadi, di mana banyak sekarang masyarakat gaptek ya, atau istilahnya tidak bisa menggunakan teknologi. Kemudian yang kedua itu ada krisis ekonomi. Krisis ekonomi itu juga menjadi salah satu penyebab pengangguran. Yang terakhir ada kurangnya pendidikan. Nah, dari hal tersebut ada beberapa upaya dalam mengatasi pengangguran. Yang pertama yaitu meningkatkan investasi. Nah, biasanya itu perusahaan akan meningkatkan modal perusahaan untuk membuka usaha-usaha baru dan juga sebagai penyerapan tenaga kerja yang dapat dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Nah, dengan itu mempermudah alur investasi sehingga akan menimbulkan dampak daripada pertumbuhan ekonomi. Yang kedua adalah pelatihan kerja, di mana pengangguran ini dapat timbul karena angkatan kerja itu tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan. Nah, oleh sebab itu, untuk mengatasinya kita perlu memberikan pelatihan khusus terhadap masyarakat sehingga bisa memiliki keahlian atau juga kualifikasi yang diperlukan di suatu perusahaan. Ini selanjutnya itu ada program kerja luar negeri, di mana pemanfaatan kerja sama dengan negara lain itu dapat dilakukan sebagai usaha penyerapan tenaga kerja. Nah, kerjasama ini juga dapat dilakukan oleh pihak swasta maupun pihak pemerintah. Selanjutnya yaitu menggalakkan usaha UMKM. Nah, ketika meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggiatkan UMKM, biasanya salah satu upaya mengatasinya yaitu masyarakat itu dibina atau diberikan modal untuk membuka lapangan kerjanya sendiri, dan dia juga bisa membuka lapangan kerja bagi tetangga-tetangganya atau masyarakat sekitar. Upaya yang selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, di mana peningkatan kualitas pendidikan ini seperti vokasi yang menjadi solusi karena dapat membekali tenaga kerja dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan juga sehingga lebih mudah terserap di pasar tenaga kerja. Oke, sekian dari materi. Adakah pertanyaan? Mungkin dari kalian ada yang tidak paham dengan materi yang dijelaskan? Oke, tidak ada ya. Selanjutnya di sini Ibu sudah menyediakan kalian kuis. Kuis ini akan Ibu bagikan melalui kode
Silakan masing-masing dari kalian buka HP-nya. Oke, di sini Ibu sudah menyediakan kuis di mana ada 20 soal dan kalian harus mengakses di website Quizmaker. Kodenya di 60826. Silakan dikerjakan kodenya. Ibu. Semuanya sudah join? Sudah Ibu. Oke, Ibu mulai ya gamenya. Ini jawaban yang benar akan maju satu langkah ya. Iya Bu. Oke, nilai yang paling tertinggi adalah pertama Muhammad Dadi, Putri Aplus, Imam Budi Putra, kedua, yang ketiga adalah Ahmad Yahya. Oke, itu ada reward buat yang nilainya paling tertinggi. Janji ya. Dicontoh Ibu itu Bu. Yang kedua, ada jawabannya Bu. tepuk tangan dulu bagi yang Oke, pembelajaran kita cukup sampai di sini ya. Ibu mau tanya dulu pada kalian, apa sih kesan kalian dalam mengerjakan kuis di ini? Menyenangkan Ibu. Oke, siapa yang mau tunjuk tangan saja? Satu orang. Saya Bu. Oke, silakan Pepi. Mungkin menurut Pepi ya Bu, permainan ini membuat Pepi jadi menyenangkan karena seperti cak ular tangga ya Bu, seperti ular tangga, jalan-jalan. Kalau kita itu harus menjawab dulu pertanyaan. Mungkin itu saja Bu. Bu, sama Cak Pepi itu juga untuk gamenya itu kayak kejar-kejaran, jadi kayak kita pengen cepat-cepat dan itu harus melatih ketelitian. Kita kadang kan pengen cepat padahal soalnya belum dibaca seperti itu Ibu. Terima kasih dan juga ada reward. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih ya atas partisipasi kalian dalam pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu berikan akan bermanfaat ya dari hari ini. Oke, mungkin sampai di sini materi pembelajaran kita. Apabila Ibu ada salah kata, mohon dimaafkan ya. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.